Shalom, selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, Jemaat GBYS Haleluya Palur, dan sahabat-sahabat ibadah online dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Mari kita satukan hati, kita buka hati kita untuk belajar firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pagi yang indah Kau berikan kepada kami. Sukacita yang sempurna Kau berikan juga kepada kami. Bahkan kesehatan Kau anugerahkan kepada kami. Sehingga pagi ini kami dapat bersama-sama dengan sahabat-sahabat kami dimanapun berada untuk belajar tentang firman-Mu. Hamba-Mu siap untuk mewartakan firman-Mu, dan sahabat-sahabat kami siap untuk menikmati berkat firman-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Mari kita satukan hati, kita belajar tentang firman Tuhan. Belajar dari kasus Yunus. Satu tema yang unik, belajar dari kasus Yunus. Manusia adalah ciptaan Allah yang luar biasa. Sejelek-jeleknya, seburuk-buruknya keadaan manusia, Allah masih melihat mereka dan kepingin menolong mereka. Maka berbahagialah orang-orang yang sudah percaya kepada Allah, yang percaya kepada Yesus, yang ditebus dengan darah Yesus, dan dia sudah diangkat menjadi anak-anak Allah. Orang percaya adalah orang yang mendapatkan perhatian yang luar biasa. Dipelihara oleh Allah, dijagai oleh Allah. Supaya apa? Supaya dia dapat menikmati hidup dengan penuh sukacita. Menikmati hidup walau ada berbagai macam tantangan. Allah menyertai dan memberkatinya. Namun hari ini kita akan belajar satu kasusnya Yunus. Satu kasus dari anak Allah yang dipilih oleh Allah menjadi seorang nabi. Tetapi keadaannya mari kita pelajari. Yunus adalah seorang nabi yang hidup pada zaman Raja Yerobeam II. Yerobeam II ini sesudahnya Ahab. Pada waktu itu Nabi Elia dapat mengalahkan nabi-nabi Baal, asuhan ataupun pemilik. Nabi-nabi Baal adalah nabi-nabi yang menguasai kerajaannya Ahab, sehingga bangsa Israel jauh dari Allah. Tetapi dengan adanya Elia menang perlombaan di Karmel, lalu bangsa Israel balik kepada Allah. Tetapi sesudah Ahab mati, generasi bawahnya, sampai dengan Yerobeam II ini, keadaan Israel makin murat-marit. Dia tidak taat kepada Allah, dia menjadi bangsa yang bengal, dia menjadi bangsa yang tegar tengkuk. Dan disitulah Yunus berada. Yunus mendapatkan tugas untuk membuat orang-orang Israel bertobat. Sulitnya setengah mati karena lingkungan tidak mendukung. Tapi Yunus sudah dibekali oleh Allah dengan kekuatan, dibekali oleh Allah dengan semangat yang luar biasa. Nah, dari keadaan inilah Yunus
mendapatkan satu perintah dari Allah. Kita baca Yunus 1 ayat 1 dan ayat yang kedua. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Niniwe adalah ibu kota kerajaan Asyur. Asyur ini bangsanya adalah bangsa Syria. Yang terkenal bangsa yang kejam. Yang terkenal bangsa yang tidak punya peri kemanusiaan. Kejahatannya sampai ke langit, kejahatannya sampai kepada Allah. Maka Allah masih memandang Asyur supaya Asyur bertobat, supaya kota Niniwe bertobat. Dan dia tahu bahwa Yunus sudah terbiasa menghadapi orang-orang seperti itu, terbiasa. Maka di dalam ayat yang kedua tadi ada perintah, bangunlah Yunus, pergilah ke Niniwe. Apa tanggapan Yunus? Dia nabi loh. Dia mengatakan dalam mulutnya iya, tetapi hatinya tidak. Kenapa tidak? Karena ngapain? Biarkan aja Niniwe hancur, dihukum seperti Sodom dan Gomora. Karena memang dia tidak kenal Allah. Ngapain saya harus ke Niniwe? Dia kan bangsa yang kejam. Jangan-jangan aku ditangkap, aku disiksa di sana. Oleh sebab itu, hatinya mengalami kegentaran untuk pergi ke Niniwe. Bagi Yunus, bangsa Niniwe, bangsa Asyur dikutuk, dihukum oleh Allah, Yunus tidak kecewa. Pandangan Yunus beda dengan pandangan Allah. Allah punya pandangan lain. Betapa hebatnya kalau Niniwe bertobat. Oleh sebab itu Allah memanggil Yunus, memerintahkan Yunus untuk pergi ke Niniwe. Dalam Yunus 1 ayat yang ketiga demikian. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik ke kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Yunus menipu Tuhan. Yunus diperintah, dia berangkat dari rumah. Tetapi dia pergi ke Yafo. Bayangkan Bapak Ibu, dari Israel ke Asyur, dari Israel ke Niniwe, ke arah timur, itu 800 kilo. 800 kilo kalau Yunus berjalan, itu ya kira-kira 10-15 hari sampai sana. Sekarang dia pergi ke Yafo, dia akan pergi ke Tarsis. Tarsis itu sebelah baratnya Israel, lewat laut tengah, jaraknya 3000 kilo. Andai kata dia turun di Tarsis, lalu dia harus pergi ke Yafo, itu mungkin 3-4 bulan. Pikiran Yunus dalam waktu 3-4 bulan hancur Niniwe. Pikiran Yunus. Maka ayat ini mengatakan dia mulai jauh dari hadapan Tuhan. Mari kita lihat hati kita. Mari kita lihat hidup kita. Berani enggak kita hidup jauh
dari hadapan Tuhan. Hati Bapak Ibu secara mulut mengatakan ya. Secara fisik dia pergi meninggalkan rumahnya. Secara fisik kita sudah berjalan ke gereja. Secara fisik kita sudah berada di gereja. Tapi hati kita bagaimana? Pelajaran dari kasus Yunus. Ya, kalau Yunus dengan terang-terangan dia berjalan ke Yafo, lalu dia naik kapal pergi ke Tarsis. Jauh dari hadapan Tuhan. Hati-hati. Jemaat adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Jemaat adalah orang yang dipelihara oleh Allah. Jemaat adalah orang-orang yang diizinkan untuk menikmati hidup penuh dengan sukacita. Tidak mengalami kekurangan. Tidak mengalami ketakutan. Tidak mengalami berbagai macam hambatan yang besar. Kenapa? Karena Allah ada di situ. Hidup berjemaat adalah hidup yang nikmat. Tetapi iblis seringkali membisikkan pada kita, bisikan-bisikan iblis. Manusianya kelihatannya boleh berjalan bersama dengan Allah, tetapi hatinya jauh daripada Allah. Seperti Yunus saat itu. Dia masih menyanyi, dia masih berdoa, dia masih bersuka cita kelihatannya. Tetapi hatinya jauh dari Allah. Nah, kalau sudah seperti ini, bahayanya meninggalkan Tuhan. Bukan berarti tidak ke gereja, bukan berarti itu. Meninggalkan Tuhan, hatinya mulai menjauh dari Tuhan. Tuhan mengajarkan kita dengan kata cinta. Selama kita cinta Tuhan, maka apapun dapat kita lakukan untuk Tuhan. Selama cinta Tuhan. Kata cinta ini kalau sudah ada di hati, tenaga oke, pikiran monggo Tuhan. Uang apalagi, apapun juga. Dengan kata cinta pada Tuhan, pasti melakukan dengan segenap hati, melakukan dengan segenap jiwa, melakukan dengan segenap kehidupannya. Karena dia cinta Tuhan. Hari ini, apakah Bapak, Ibu, Saudara masih cinta Tuhan? Cinta yang diletakkan dalam hati. Bukan cinta yang diletakkan dalam pikiran. Bukan cinta yang diletakkan dalam mulut. Tetapi cinta yang diletakkan dalam hati. Kalau cinta diletakkan dalam hati, kasus Yunus tidak terjadi. Kelihatannya ya, tetapi jauh dari Tuhan. Kelihatannya berangkat, tetapi keberangkatannya tidak ke Niniwe, tetapi ke Tarsis. Kenapa seperti itu? Karena hatinya tidak mau kalau Niniwe bertobat. Padahal tujuan Tuhan, kalau kamu cinta Tuhan, kamu mesti melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Tuhan berkata, pergilah kamu. Jadikanlah semua bangsa ini muridku. Baptislah dia. Penginjilan dan penginjilan harus ada di dalam hati kita. Yunus diperintah Tuhan untuk pergi ke Niniwe dengan berbagai macam bekal. Bukan bekal uang, bukan bekal harta,
bukan bekal macam-macam, tetapi bekal karunia roh yang nantinya akan digunakan oleh Yunus kalau Yunus pergi ke Niniwe. Tetapi begitu dia jauh dari Tuhan, apa yang terjadi? Ya, periksa hati, periksa kehidupan. Yunus 1 ayat 4, tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir terpukul hancur. Mari kita periksa, adakah badai di dalam hidup kita? Adakah badai yang menghadang di dalam perjalanan hidup kita? Ini baru peringatan. Kalau orang Kristen masih punya hati yang berpaut pada Tuhan, peringatan seperti ini membuat dia tunduk kepala, membuat dia berlutut di hadapan Allah dan mulai periksa diri. Kalau sudah terjadi badai, badainya ini berada di tengah laut. Di tengah laut artinya sudah tidak ada tempat untuk berlindung. Kalau badainya ada di darat, masih ada tempat-tempat untuk berlindung. Masih ada rumah yang mungkin dapat membuat dia itu bersembunyi di situ. Ini di tengah laut. Sudah tidak ada sesuatu yang dapat diandalkannya. Bapak Ibu, mungkin hari-hari ini kalau ada di antara Bapak Ibu yang mengalami badai dan merasa tidak ada tempat perlindungan lain, yang merasa hidupnya sudah tidak lagi mengalami kemenangan, berhentilah sejenak, periksa hati. Mungkin ada kata menjauh dari hadapan Tuhan. Kalau kepekaan hati kita munculkan, dan ada perasaan, dan ada keadaan, dan ada peristiwa yang membuat kita jauh dari hadapan Tuhan, mari kita tunduk kepala. Kita berkata, Tuhan, aku bertobat. Karena aku kepengen hidup di dalam kemurahan-Mu lagi. Hidup di dalam perlindungan-Mu. Hidup di dalam jaminan-Mu. Hidup di dalam kasih anugerah-Mu. Periksa hati. Jika ada badai, belum terlambat. Periksa hati. Jangan seperti Yunus. Minggu depan kita lanjutkan belajar dari kasus Yunus, supaya kita benar-benar memiliki rasa takut kepada Allah. Bukan karena Allah kita kejam, tetapi takut akan Allah karena anugerah Allah yang besar itu yang melingkupi kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Kau Allah yang hebat. Kau memberikan hati kami, Tuhan. Hati yang peduli terhadap suara-Mu. Hati yang mengerti akan kasih karunia-Mu. Oleh sebab itu, biarlah hati yang seperti ini terus kami jaga kepekaannya. Sehingga kami tidak menjauh dari Engkau. Melainkan kami terus belajar mendekat kepadamu. Meteraikan firman-Mu dalam hati, jiwa dan roh kami. Agar kami menjadi orang yang benar di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Kita telah belajar tentang kasusnya Yunus. Jangan sampai terjadi. Nah, sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, GBIS Haleluya Palur sudah mengadakan ibadah on-site, ibadah tatap muka dengan jadwal
Minggu jam 7 pagi ada ibadah sekolah minggu. Bagi anak bapak ibu, cucu, kalau belum sekolah minggu, kami siap untuk mengajar mereka bersama-sama dengan guru-guru sekolah minggu. Minggu jam 7 pagi. Minggu jam 9 ada ibadah umum atau ibadah raya. Sekali lagi, bagi bapak ibu yang belum beribadah, yang dekat dengan GBS Haleluya Palur, kami membuka tangan kami untuk belajar bersama, menikmati karunia Allah. Lalu Selasa jam 6 sore ada ibadah pendalaman Alkitab. Tiap hari Jumat ada 2 kegiatan. Yang satu kegiatan permata, persekutuan rumah tangga, dimulai jam 6 sore dan tempat ini pindah-pindah. Siapa yang rumahnya kepengen dipakai untuk doa, daftarkan kepada pengurus permata. Lalu ada cabang GBS Haleluya Palur yang dimulai jam 6.30 atau setengah 7 sore. Lalu tiap hari Sabtu ada Youth Revive Generation. Satu kegiatan anak muda dalam ibadah, dalam berbagai macam acara, supaya anak-anak muda remaja dapat berkembang jasmaninya, berkembang rohaninya, mencintai Tuhan dan mencintai sesama. Serahkan kepada Youth Generation yang tiap hari Sabtu jam 6 sore. Lalu doakan agar ibadah online tetap jalan. Karena ibadah online ini akan kita berikan kepada teman-teman kita yang lain sebagai sarana penginjilan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang mengikuti ibadah online, tolong di-share ke minimal 5 teman-teman kita supaya mereka mengenal Injil. Demikian pengumuman, dan mari kita sama-sama tutup dengan berdoa. Mari tunduk kepala, kita berdoa. Kami bersyukur padamu Tuhan, Engkau telah pimpin kami belajar firman-Mu. Kami berdoa untuk hamba-Mu, tambahkan kesehatan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan pimpin berkati bangsa dan negara kami. Engkau telah berikan presiden baru, berikan hikmat-Mu dalam tugas-tugasnya. Dalam melayani Engkau akan pimpin berkati. Kami juga berdoa untuk pemimpin-pemimpin negara yang lain. Tuhan pimpin berkati dari atas sampai bawah, RT RW, berkati beliau dalam menunaikan tugas-tugas. TNI, Polri berkati untuk mengamankan negara kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Bapa, kami mengucap syukur. Sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, iman kami masih kita satukan. Berdoa untuk sahabat-sahabat kami yang membutuhkan Engkau. Mereka-mereka yang sakit, karena mereka tahu bahwa hanya di dalam nama Yesus mereka akan memperoleh kesembuhan. Ibu Gito yang kakinya lemah, yang sesek dadanya. Anak kami, Saudari Arin, yang tulang-tulangnya rapuh. Lalu Ibu Mintarsih pasca operasi usus. Bapak Petrus Sutresno yang gagal ginjal. Dan juga Bapak Ishak yang sudah sepuh sehingga kekuatannya menurun. Dia hanya bersandar kepadamu. Dan pada saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadilah sembuh. Kami bersyukur Engkau telah jamah Pak Gito, Engkau telah jamah Lili, Engkau telah jamah Ibu Bambang,
mereka telah kau sembuhkan. Mereka siap menjadi pembawa-pembawa Injil yang terus bersaksi kepada semua orang bahwa Yesus telah menyembuhkannya. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Namun iman kami berkata bahwa Engkau telah membuka tingkap-tingkap langit-Mu dan mencurahkan segala berkat-Mu. Jemaat, kedangkanlah tangan. Nikmatilah berkat dari Allah Bapa yang dicurahkan untuk engkau. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Berkat untuk usaha pekerjaanmu. Berkat untuk rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang yang ketemu engkau akan mengatakan engkau diberkati. Dan jika kita berpisah, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom. Tuhan memberkati.